The Citygirls di sini, dan sekarang kami udah tiba di Benteng Moraya. Lokasinya ada di Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Nah guys, dan berwisata ke Benteng Moraya ini bukan hanya sekedar untuk menenangkan pikiran aja, tapi Benteng Moraya ini juga menyimpan banyak sekali wawasan yang bagus untuk kita semua. Ini kaya akan sejarah. Nanti sambil kita jalan-jalan ke dalam, sambil kita cerita-cerita ya. Nah, memasuki kawasan Benteng Moraya ini kita akan langsung disambut dengan tonggak-tonggak besar yang jumlahnya ada 12 buah. Dan di tonggak-tonggak ini tuh cukup unik karena ada ukiran, relief, gambar-gambar perang, khususnya perang Tondano. Lokasi monumen ini merupakan tempat perang akbar yang terjadi antara orang Minahasa dan tentara Belanda pada tahun 1800-an. Dan perang ini merupakan perang terbesar yang terjadi pada waktu itu, namun Walak Minahasa mampu mempertahankan kawasan benteng ini. Namun akhirnya tempat ini berhasil dikepung oleh tentara Belanda yang menjadikan tempat ini menjadi lautan darah dan banjir air mata. Bahkan Danau Tondano juga sungai-sungai yang lain berubah warnanya menjadi merah karena banyaknya pahlawan yang gugur saat peperangan terjadi. Dan hal inilah yang menjadikan nama ini disematkan menjadi Moraya, yang artinya adalah genangan darah. Yuk kita jalan ke saya. Oke guys, jadi kali ini kami ketemu sama salah satu kakak-kakak yang menggunakan pakaian adat Minahasa. Dengan kakak siapa kak? Grendi Tangkuman. Grendi Tangkuman. Ini kakak pakai pakaian adat Minahasa? Ya, Minahasa. Oke, apa namanya? Namanya apa ini kak? Jadi ini baju kebasaran. Baju perang orang Minahasa. Jadi guys, sakalele itu artinya berperang atau berkelahi, dan ini pakaian adatnya namanya sakalele ya? Ya, kalian tuh baju kebasaran. Baju kebesaran orang Minahasa Ya, Minahasa. Oke. Kakak boleh jelasin nggak ini apa-apa aja ini yang ada di bajunya ini kak? Baju kebasaran ada dua bagian. Bagian atas bentuknya rompi, bagian bawahnya poweroy. Poweroy. Jadi bahan dasarnya kulit kayu. Oh iya, kulit kayu. Baru dihiasi dengan tengkorak-tengkorak. Kalau sekarang kami sebut ini sebagai hiasan saja, aksesoris. Kalau dulu Tapi ini, kalau dulu ini hasil korban perang dulu. oh korban lawan gitu Iya. diambil terus ditaruh di sini. Oh jadinya jadi kebesaran, maksudnya mereka inilah lawan mereka gitu ya kak ya. Artinya kemenangan untuk Oh orang dan menang buat mengalahkan. orang. Betul betul. Terus kalau ini topi apa? Kalau ini sebagai mahkotanya, Etnis apa? Tolor, khususnya di Tondano. Mahkota Ini ya? mahkotanya. Itu makanya terbuat dari apa nih? Ini bahan dasarnya ada dari rotan, sayap-sayap burung, baru ada bulu-bulu ayam jantan. Karena dulu ini pusatnya. Biasanya dulu kalau warane itu prajurit, biasanya yang pakai yang begini itu dia panglimanya. Baru dihiasi dengan burung taun, menandakan kepanglimaan. Nah kak boleh cerita sedikit nggak tentang Benteng Moraya ini kak? Dulunya tempat ini, Benteng Moraya ini pertahanan orang Minahasa dulu, melawan penjajah Belanda, Spanyol. Jadi dulu sini ada peperangan
sekitar Belanda di tahun 1600-an sampai 1800-an. Orang Minahasa melawan Belanda. Dan di tempat sini hancur, memang hilang bekas di saat perang dengan Belanda. Rata gitu ya? Ya, rata. Baru bentengnya dulu itu dorang bakar. Sisa puing-puingnya ada di belakang. Oh, ada di belakang. Iya, ada di Masih belakang. ada gitu, Masih ada sekarang. kayu-kayu. Oh, kayu-kayu. Ya, dulu yang membentengi itu kayu-kayu yang besar. Baru dorang bakar melawan Belanda. Jadi dulu Benteng Moraya ini pemukiman orang Minahasa, khususnya etnis Tolour. Biasanya kampung itu dia ada di atas air atau di samping danau. Jadi di sekitaran sini baru yang tadi saya bilang, kampung yang ada di tengah, baru tuh kayu-kayu itu dia yang membentengi ini kampung ini dulu. Jadi tuh kampung ini di sini, di sebelah sini. Karena di pinggir sini danau. Ya, danau. Jadi kampung di atas, di pesisir. Ada yang juga di atas air. Jadi begitu cerita di sini. Oke guys, jadi di belakang saya ini adalah dinding yang berbentuk setengah lingkaran yang terdiri dari marga-marga orang Minahasa, dan khusus di bagian sini tuh adalah marga orang Minahasa yang dimulai dari huruf S. Nah, seperti contohnya ini marga saya, Singal. Keren banget pokoknya. Nah, dan ini adalah sisa-sisa benteng yang hancur akibat perang besar yang terjadi di tahun 1800-an. Nah guys, jadi ini adalah salah satu kayu yang digunakan sebagai benteng untuk melindungi warga-warga sekitar sini saat terjadi peperangan besar pada tahun 1800-an. Dan ini kayunya udah tua ya, mungkin udah umur ratusan tahun, dan terlihat ini seperti bekas bakar. Dan kalau dilihat ini ukurannya gede banget guys. Ini bisa ukurannya 5 kali badan orang dewasa. Ini adalah waruga, kuburan kuno orang Minahasa yang terbuat dari 2 batu yang atasnya berbentuk segitiga dan bawahnya berbentuk kotak. Batu yang digunakan untuk membuat waruga merupakan jenis batu lava basal yang semakin kuat bila berada di tempat terbuka. Ornamen yang ada pada tiap waruga digunakan sebagai pengusir roh jahat, simbol kemakmuran atau pekerjaan dari jenazah semasa hidupnya. Kemudian posisi mayat akan diletakkan dengan kepala menyentuh lutut dan tumit menyentuh bokong. Nah, itu dia pengalaman kami berwisata ke Benteng Moraya, tempat yang kaya akan sejarah. Sekian dulu video kami kali ini, semoga video ini boleh bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh subscribe, like, comment, dan share. Thank you so much for watching.